Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosyana Rizka. Saya dari S1 Akuntansi 2023. Ini saya akan menjelaskan materi tentang kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal, seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain, atau beberapa aset yang saling tergantung dalam rancangannya, teknologi, fungsi, atau tujuan penggunaannya seperti konstruksi kilang minyak. Periode dimulainya pekerjaan dengan penyelesaian aktivitas konstruksi biasanya berada dalam periode akuntansi yang berbeda. Dalam hal ini, isu utamanya adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan kontrak dan beban kontrak ke dalam periode akuntansi ketika pekerjaan konstruksi dilakukan. Kontrak konstruksi yang bersifat jangka panjang dalam perjanjiannya seringkali mengatur agar penjual, dalam hal ini kontraktor yang membangun, dapat menagih berdasarkan interval waktu tertentu yang sering dikenal dengan istilah termin. Interval waktu kapan kontraktor dapat melakukan penagihan biasanya berkaitan dengan beberapa tahap penyelesaian pekerjaan. Namun, jumlah yang dapat ditagih biasanya belum tentu sama dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi diatur dalam PSAK 34, Revisi 2010, Kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit output, yang dalam beberapa hal tunduk pada ketentuan-ketentuan kenaikan biaya. Sedangkan kontrak biaya plus adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan atau telah ditentukan, ditambah imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dilakukan dengan memperhatikan apakah hasil dari kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua metode, yaitu pertama, metode persentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan, beban, dan laba setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Yang kedua, metode biaya terpulihkan. Dalam beberapa kondisi ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat digunakan, maka menurut metode ini, pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan dapat terpulihkan. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal dan jika semua kondisi berikut terpenuhi. Pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomis yang berhubungan dengan kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahapan penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya kontrak yang dapat diatribusi pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur secara andal sehingga banyak kontrak aktual dapat dibandingkan dengan estimasi sebelumnya.
Perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan hanya ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. Metode persentase penyelesaian. Perhitungan persentase penyelesaian. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa menurut PSAK 23 Revisi 2010 pendapatan, tingkat penyelesaian transaksi dapat ditentukan dengan berbagai cara. Perusahaan menggunakan dasar yang andal dalam mengukur pekerjaan yang dilakukan, tergantung dari sifat kontraknya. Dasar yang dapat digunakan yaitu: pertama, proporsi biaya kontrak yang terjadi dibandingkan estimasi total biaya kontrak. Yang kedua, hasil survei pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, penyelesaian berdasarkan proporsi fisik dari pekerjaan kontrak. Salah satu dasar penentuan yang paling populer untuk digunakan yaitu berdasarkan proporsi biaya yang timbul atau cost-to-cost basis. Caranya adalah persentase penyelesaian pekerjaan kontrak dihitung berdasarkan rasio antara akumulasi biaya yang terjadi dengan total estimasi biaya terakhir untuk penyelesaian kontrak. Formulanya adalah persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi estimasi total biaya yang paling mutakhir. Persentase penyelesaian tersebut akan menjadi dasar perhitungan berapa total pendapatan dan laba yang diakui sampai akhir periode. Formulanya adalah akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali estimasi total pendapatan atau laba. Selanjutnya adalah pengukuran pendapatan. Untuk menghitung berapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat mengurangkannya dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya, seperti ditunjukkan pada formula berikut. Pendapatan periode berjalan atau laba sama dengan akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode dikurang estimasi total pendapatan atau laba yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Selanjutnya, pengungkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, perusahaan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. 2. Metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. 3. Metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Selanjutnya, pengakuan taksiran rugi. Terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rugi pada periode berjalan dalam suatu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Hal ini mungkin terjadi ketika ada kenaikan signifikan pada biaya kontrak pada suatu periode tertentu, namun tidak menyebabkan biaya kontrak melebihi nilai atau harga kontrak. Jika hal ini terjadi, maka rugi diakui pada periode berjalan dengan memperhatikan persentase penyelesaian. Yang kedua, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Hal ini terjadi ketika kemungkinan besar total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak. Jika demikian, maka taksiran total rugi yang akan terjadi diakui seluruhnya sebagai beban pada periode berjalan. Selanjutnya, metode biaya terpulihkan. Jika kondisi untuk menggunakan metode persentase penyelesaian tidak terpenuhi, maka perusahaan menggunakan metode biaya terpulihkan dalam mengakui pendapatan dan beban kontrak. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan.
Rasio keuangan yang biasa digunakan untuk menganalisis penjualan adalah Return on Sales atau ROS. Biasa dikenal juga dengan istilah Operating Profit Margin. Rasio ini mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan yang menunjukkan berapa laba yang dihasilkan dari tiap rupiah penjualan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Operating profit margin sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.